Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman berbahagia, pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam channel Raju Channel. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengetahuan tentang hadis arba'in. Sebelumnya teman-teman, agar teman-teman sekalian membantu channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, serta komen, dan jangan lupa juga menekan tombol loncengnya. Baik teman-teman yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitas ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Rafli Judda. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warahmah Kolaka. Yang insyaallah pada kali ini akan menyelesaikan tugas akhir, yakni menjelaskan tentang hadis arba'in An-Nawawi dalam mata kuliah kitab hadis sekunder, yakni dosen pengampu Ustazah Iswatuna Istahyai MPD. Baik teman-teman yang berbahagia, sebelum kita mengenal lebih jauh dari hadis arba'in, perlunya kita tahu apa itu hadis arba'in An-Nawawi. Jadi hadis arba'in ini merupakan hadis yang begitu populer, atau kitab hadis yang begitu populer di penjuru dunia. Mengapa? Karena hadis atau kitab hadis sekunder ini sering kita jumpai bahkan di negeri kita ini sendiri. Di dunia pun juga begitu. Baik digunakan itu di berbagai pendidikan Islam, baik madrasah, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lain. Bisa kita lihat kitab hadis arba'in An-Nawawi seperti ini. Jadi kitab hadis arba'in ini berbentuk tipis dan kecil, tetapi di dalamnya itu memiliki pengetahuan yang luas atau makna yang luas pada isinya. Jadi jumlah hadisnya hanya 20 saja. Kenapa? Makanya dikatakan dengan arba'in, yaitu kitab 40 hadis. Meskipun jumlah hadis begitu sedikit, tetapi secara harfiah bermakna 40. Dan ini biasa juga dalam bahasa Arab digolongkan ke dalam bahasa majas, tepatnya masuk kaidah itlaqul al-alal kulli. Jadi hadis-hadis ini dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Dalam kitab ini mengandung ajaran usuluddin, jadi kaidah-kaidah syariat, prinsip-prinsip dan rangkuman ajaran Islam. Di dalam isinya mengajarkan secara global, jadi semua jenis ketaatan. An-Nawawi menegaskan bahwa sudah sepantasnya siapapun yang mencari akhirat mengetahui hadis-hadis seperti ini. Jadi perlunya kita tekankan pada diri kita untuk senantiasa mengamalkan apa yang ada pada hadis arba'in ini. Lanjut teman-teman sekalian. Jadi di dalam 40 hadis ini ditulis dalam kitab yang kecil, di mana diharapkan sudah cukup untuk merangkum seluruh hadis Nabi Muhammad SAW. Karena merupakan hadis-hadis ini merupakan hadis-hadis yang inti. Jadi hadis-hadis itu diantaranya oleh sebagian ulama sebagai rubu at-tashri', seperempat legislasi hukum Islam, atau rubu'ud-din, dan seperempat dian, kemudian dan sulusuddin, sepertiga dian.
Dengan hadis-hadis seperti ini, siapa saja yang mampu menghafalkannya diharapkan seakan-akan telah menguasai seluruh hadis Nabi dalam bentuk substansinya, sehingga hadis-hadis itu diharapkan sudah cukup menjadi poros ajaran Islam dalam menghadapi kehidupan. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian yang berbahagia, kita masuk pada biografi dari pengarang kitab Arba'in An-Nawawi. Jadi pengarang kitab yang merupakan seorang ulama besar, yaitu Imam An-Nawawi. Nama asli beliau adalah Al-Imam Al-Allama Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, di mana beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah. Dia dilahirkan di di kampung Nawa, sebuah kampung di daerah Dimashq atau Damaskus, yang sekarang merupakan ibu kota Suriah. Jadi beliau pertama dididik oleh ayahnya, terkenal dengan kesalehan, terkenal dengan ketakwaan. Kemudian setelah itu beliau mulai belajar di Katatib, tempat belajar baca tulis untuk anak-anak, dan hafal Al-Quran sebelum beliau menginjak usia balik. Ketika berumur 10 tahun, Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi melihat dipaksa bermain oleh teman-teman sebayanya. Namun ia menghindar, menolak, dan menangis karena paksaan tersebut. Syekh ini berkata, anak ini diharapkan akan menjadi orang paling pintar dan paling zuhud pada masanya, dan bisa memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam. Jadi An-Nawawi kecil tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 Hijriah, ia memulai rihla talabul ilmi Dimashq dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Saat itu beliau tinggal di Madrasah Ar-Rawahiyah di dekat Al-Jami Al-Umawi. Beliau menjadikan thalabul ilmi sebagai kesibukannya yang utama. Disebutkan bahwa ia menghadiri 12 halaqah dalam sehari. Ia rajin sekali dan menghafal banyak hal dengan keuletannya tersebut. Maka tak heran beliau pun mengungguli teman-temannya yang lain dengan banyak hal. Sejarah mencatat bahwa beliau adalah sosok ulama yang zuhud, wara, dan bertakwa. Beliau merupakan sosok yang sederhana, qanaah, dan berwibawa. Beliau senantiasa menggunakan banyak waktunya dalam ketaatan. Sering tidak tidur malam. Beliau sering tidak tidur malam dalam beribadah atau menulis. Bahkan beliau juga termasuk ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tak terkecuali kepada para penguasa dengan cara yang telah digariskan Islam. Jadi Imam An-Nawawi meninggal dunia saat usia 46 tahun. Tepatnya beliau meninggal pada 24 Rajab tahun 676 Hijriah di desa kelahirannya, yaitu Nawa. Kemudian beliau dikebumikan di desa tersebut sebabkan penyakit yang diderita beliau, rahimahumullah ta'ala. Sebagai seorang ulama, beliau sangat produktif sekali dalam mengajarkan atau menuangkan ilmunya dengan pena. Tercatat jumlah karyanya lebih dari 40 kitab yang masih eksis hingga saat ini. Di antara kitab-kitabnya yang terkenal adalah Arba'in An-Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin, kemudian kitab Al-Minhaj Syarah Syahri Muslim, kemudian At-Takrib wa Ta'syir fil Ma'rifat Sunan Al-Bashir Nazir. Kemudian karya dalam ilmu fikih
ada kitabnya yang bernama Minhaj at-Talibin, kemudian Raudatut Talibin, kemudian Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kemudian Matan Al-Ida fil Manasik. Kemudian dalam bidang bahasa, karyanya disebut dengan Tahzimul Asma wal Lughat. Kemudian dalam bidang akhlak, At-Tibyan fi Adab Hamala Al-Quran. Kemudian ada kitab Mustanul Arifin, kemudian ada Al-Azkar. Kemudian di antara karya-karya yang lain ada juga Tahzib Al-Asma, Matamas Ilaihi Haji Al-Qari, Al-Sahih Al-Buhari, Tahril Al-Tambi, Adab Al-Fatwa wal Al-Mufti wa Al-Mustafti, At-Tarkis bi Al-Qiyam, dan karya-karya yang lain masih banyak lagi. Kemudian bagaimana isi kitab dari hadis arba'in? Pertama, secara umum kitab ini dimulai dengan mukadimah, pengantar dari Imam An-Nawawi. Selanjutnya hadis-hadis dari awal hingga akhir. Beliau tidak menyebut judul khusus pada hadis-hadis dalam kitab ini, hanya saja disebut hadis pertama, hadis kedua hingga seterusnya. Karena itu bagi Anda yang membaca langsung dengan merujuk ke kitab aslinya, maka akan mendapati demikian. Sehingga untuk mengetahui isi pembahasan suatu hadis, ia harus membacanya terlebih dahulu. Namun jika Anda membacanya dari kitab yang sudah ditahqiq oleh penerbit, maka Anda akan mendapati tema-tema tertentu dalam setiap poin hadisnya. Nah, seperti ini kita lihat. Adapun tema-tema tersebut antara lain, pertama, hadis yang pertama yaitu niat kunci amal. Kemudian hadis yang kedua, Islam, iman dan ihsan. Hadis ketiga, rukun Islam. Hadis keempat, amalan itu tergantung bagaimana keadaannya atau bagaimana kesudahannya. Kemudian hadis kelima, kemungkaran dan bid'ah. Kemudian hadis keenam, halal dan haram. Kemudian hadis ketujuh, agama adalah nasihat. Kemudian hadis kedelapan, kesucian setiap muslim. Hadis ke-9, pembebanan sesuai kemampuan. Hadis ke-10, doa dan kaitannya dengan makan yang halal. Kemudian hadis ke-11, wara' dan meninggalkan subhat. Hadis ke-11, hadis ke-12, meninggalkan hal-hal yang tidak bermakna. Hadis ke-13, mencintai kebaikan bagi orang yang lain. Kemudian hadis ke-4, kapan darah muslim boleh ditumpahkan. Dan hadis 15, kemudian dan diam. Hadis ke-16, larangan marah atau godap. Kemudian hadis ke-17, berbuat baik dalam segala hal. Hadis ke-19, hadis ke-18, kuat akhlak yang baik. Kemudian hadis 19, bantuan Allah dan penjagaannya. Hadis ke-20, rasa malu dan iman. Kemudian hadis ke-21, iman dan istiqomah. Kemudian hadis ke-22, jalan ke surga. Kemudian hadis ke-24, haram berbuat zalim. Hadis ke-25, keutamaan zikir. Hadis 26, di antara jalan-jalan kebaikan. 27, kebaikan dan dosa. 28, berpegang pada sunnah serta menjauhi perselisihan dan bid'ah. Hadis ke-29, jalan menuju surga. Kemudian hadis ke-30, hak-hak Allah. Hadis ke-31, keutamaan zuhud. Kemudian hadis ke-32, menimbulkan bahaya dan jangan balas bahayakan orang lain. Hadis ke-33, bukti dan sumpah. Hadis ke-34, mengubah kemungkaran. Hadis ke-35, adab-adab kemasyarakatan. Kemudian hadis ke-36, amal kebajikan dan balasannya. Kemudian hadis ke-37, kemurahan Allah. Kemudian hadis ke-38, wali Allah. Hadis ke-39, sesuatu yang tidak mengandung dosa. Kemudian hadis 40, hidup laksana pembarah. Hadis ke-41, keinginan seorang mukmin. Hadis ke-42, kemudahan Allah. Nah, itulah yang kemudian isi dari hadis-hadis arba'in An-Nawawi yang dikang oleh Imam An-Nawawi. Kemudian Syarah Arba'in An-Nawawi sebagai kitab yang begitu fenomenal,
banyak sekali kitab yang lahir dari kitab ini. Sebagian peneliti menghitung ada lebih dari 90 kitab lahir dari kitab An-Nawawi. Karena mereka ada buat untuk melakukan dhab lafaz, membahas kitab-kitab yang lahir darinya, mengkaji perawi-perawi hadisnya, mentakhrij, mensyarahnya, membuat ta'liqat dan lain-lain. Di antara ulama yang membuat mazmumah untuk kitab Arba'in An-Nawawi adalah Ibnu Ghazi dalam karya yang berjudul Al-Arba'un An-Nawawi Al-Musammad bi Muzilati Al-Ishkal lil Al-Mubtadi min Jumlati Ar-Rijal. Ada pula yang memberi perhatian pada i'rabnya seperti yang dilakukan Husain Abdul Jalil Yusuf Umar Al-Umri. Ada pula yang melakukan dhab serius seperti yang dilakukan Ali Al-Libi dalam kitab Fathur Rabbi Al-Bariyah bi Dabti Al-Arba'in An-Nawawiyah. Adapun kitab khusus yang merekam sejauh mana perhatian ulama berbagai zaman terhadap kitab ini yang dilakukan oleh Rashid Al-Ghufai dalam karya berjudul Ithafu Al-Anam bi Zikril Juhudi Al-Ulama Al-Arba'in fi Babani Al-Islam wa Qawaidil Al-Ahkam. Jadi ada pula ulama yang memberi perhatian terhadap perawi-perawi dalam sanad hadis kitab ini, diantaranya Ibnu Allan dalam kitab berjudul Al-Mu'in ala Ma'rifati Ar-Rijal Al-Mazkurin fi Al-Arba'in Al-Nawawi, dan Ali Kabirul Illah Abadi dalam kitab bernama Matlubu At-Talibin fi Asma Ar-Rijal Al-Arba'in. Ada pula yang memberi perhatian dalam hal takhrijnya, diantaranya Ibnu Syaiki Al-Biri Al-Iraqi dalam karya berjudul Amali Al-Arba'in, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab berjudul Takhrijul Al-Arba'in An-Nawawi bi Al-Asanid Al-Aliyah. Baik teman-teman yang berbahagia, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Syekh Imam An-Nawawi. Jadi teman-teman sekalian, beberapa tadi penjelasan tentang pengertian kitab hadis Arba'in, kemudian biografi atau pengarang dari kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, bagaimana isi dan sistematika kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan bagaimana komentar ulama tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah. Jadi teman-teman, sebagai kesimpulan, kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah ini merupakan kitab hadis yang begitu fenomenal atau begitu populer. Bahkan sampai kini banyak orang yang menjadikan kitab hadis Arba'in ini sebagai pegangan dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Jadi kitab hadis Arba'in ini begitu tipis, namun isi yang di dalamnya bermakna luas. Kemudian begitu banyak ulama-ulama yang mengomentari, bahkan ada juga ulama-ulama yang memperhatikan tentang kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Banyak ulama yang membuatkan mazmumah, ada juga ulama yang memperhatikan dari segi dobsnya, kemudian ada juga ulama yang memperhatikan dari segi i'rabnya, dari segi perawi-perawi hadis, dari segi takhrij hadis. Jadi teman-teman yang berbahagia, hadis Arba'in ini sangat cocok untuk kita jadikan sebagai pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam yang berada di dalam hadis ini. Olehnya itu, ada sebuah hadis yang dimana dikatakan
siapapun di antara umatku yang menghafal 40 hadis terkait perkara agamanya, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama golongan fuqaha dan ulama. Dalam riwayat yang lain juga ada menjelaskan Allah akan membangkitkannya sebagai seorang yang faqih dan alim. Jadi begitu baiknya dari kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah ini kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin dalam menjalani aktivitas ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.